Oke, mungkin Pak Reza kita bisa Ya, membayangkan ketika ancaman itu benar-benar terjadi, tentu dampaknya ini bahayanya luar biasa Pak Reza. Tapi kalau kita lihat bagaimana model serangan yang mulai dirancang oleh Israel maupun juga Iran dalam serangan balas membalas ini, bagaimana bagaimana kemudian power dari negara-negara adik kuasa yang lain untuk bisa mengambil peran Pak Reza? Adik kuasa itu sadar kalau sekali nuklir itu digerakkan dan radar-radar Iran melihat ada potensi nuklir, maka mereka akan melakukan yang sama. Dalam teori namanya itu mutually assured destruction atau MAD. Dalam bahasa Jawanya itu enak sekali itu, mati siji mati kabeh. Dan kalau sudah begini, dunia ngeri, Pak. Karena ada potensi namanya nuklir winter kebetulan. Di mana partikel-partikel nuklir itu akan akan bisa meledak bukan hanya di atas, juga meledak di atas. Ketemu sinar matahari, dia itu bisa sangat mengubah muka bumi. Dan dalam waktu hitungan hari, dia akan menciptakan suasana nuklir winter di mana kita semua akan kedinginan. Dan pada saat itu manusia itu akan menerapkan teori yang namanya the survival of the fittest. Duit itu tidak ada artinya lagi. Yang penting adalah bagaimana saya bertahan, kita semua bertahan, keluarga saya bertahan. Jadi pada saat itu manusia akan menjadi singa satu sama lain, akan saling membunuh. Dan untuk itu ya kita harus sebagai negara yang berdaulat mencoba mengupayakan agar perang nuklir itu tidak terjadi. Karena kalau salah satu ada ancaman seperti itu akan menciptakan rantai ancaman bagi sekutu masing-masing. Karena tidak mustahil, ini tanggung kan, Israel menyerang Iran dengan nuklir, Iran akan menyerang juga dengan nuklir atas Iran. Dan tidak mustahil juga salah satu akan terjadi peluru kendali yang bermuatan nuklir itu bergerak ke arah yang berlainan. Itu mungkin terjadi. Maka untuk itu sebelum hal ini terjadi ya tentunya kita semua harus mewaspadai. Jangan sampai perang nuklir terjadi. Karena itu tepat sekali Indonesia mengatakan mohon semua pihak saling menahan diri kan. Cuman bisakah mereka menahan diri? Terutama Israel sudah rugi besar dia. Harga satu pesawat F-35 itu bisa 120 juta US dollar satunya. Dan konon lebih dari 5 yang hancur dan juga yang rusak. Israel belum mengatakan kan secara resmi berapa pesawat dia yang hancur kan. Tapi dalam suatu skenario perang, apalagi F-35 ini bisa banyak banyak memainkan banyak tugas-tugas kemiliteran sekaligus, itu kerugian besar. Dan untuk itu ya saya belum melihat sekarang Lockheed akan mengirim F-35 itu dari Amerika Serikat ke Israel ya, perlu waktu kan. Dan dalam perang ini saya pikir bukan hanya perang militer, perang politik, ekonomi, sosial budaya, diplomatik, dan juga perang menggoyangkan sendi-sendi ketahanan nasional dari lawan. Itu dari sisi Israel, ada Amerika Serikat. Kalau dari sisi Iran seperti apa Pak Reza? Siapa negara-negara adik kuasa yang mungkin juga akan ikut terpengaruh dengan adanya adu serangan antara Israel dan juga Iran ini? Terus terang Iran memiliki sekutu kan. Misalnya kita lihat 2 bulan terakhir itu ada mantan Menteri Pertahanan Israel datang ke Iran. Kapasitas beliau adalah penasihat presiden urusan keamanan. Dan kalau seorang tokoh-tokoh bangsa datang pada saat yang kritis, tentunya banyak hal-hal yang tidak perlu dibukakan kepada publik kan. Tapi ternyata peluru kendali versi 1 dan peluru kendali versi 2 sudah berhasil diluncurkan. Kalau kita lihat statement dari Iran, mereka sangat percaya diri sudah mencapai sasarannya pangkalan-pangkalan. Mana? Pangkalan laut, pangkalan udara, pangkalan sipil. Iran masih bisa mengatakan ya, mereka tidak mentargetkan sasaran sipil loh. Rumah sakit tidak disasar, sekolah tidak disasar, kantor pemerintah tidak disasar. Itu kan menunjukkan bahwa kalau saya mau bisa kan. Ini kan tentunya menunjukkan kemampuan pemahaman Iran atas wilayah Israel itu luar biasa itu. Luar biasa, dan tentunya kan untuk akurasi sebuah peluru kendali kan perlu dukungan dari satelit. Dan tentunya belum tentu Iran punya satelit mata-mata. Siapa artinya yang mensupport itu Pak Reza? Negara di dunia yang punya kemampuan remote sensing, kemampuan satelit intelijen dari atas itu ya nggak banyak kan. Rusia punya, Cina punya, Amerika juga.
Tentunya Amerika akan mencoba kan agar satelit-satelit lawan dia itu terkelabui di atas kan. Tentunya Iran sudah belajar bahwa sekarang dukungan dari Rusia itu sangat dibutuhkan. Itu kan imbal beli kan, karena pada saat krisis di Ukraina, Amerika Serikat sangat mengandalkan loh itu drone-drone buatan Iran, dan ternyata sangat fleksibel, sangat mudah dioperasikan di lapangan dan juga sangat mudah dioperasikan oleh teknisi-teknisi Rusia dan juga teknisi dari Iran. Jadi belajar dari itu ya adalah balas budi dari Rusia terhadap Iran. Dan kita harus akui Iran itu kan bangsa Arya kan. Ya. Mereka itu dapat dikatakan monolitik, satu macam budaya, bahasa, karakter. agama dan juga agama ya Bang ya, Syiah Imamiyah ya, Imam 12 kan. Jadi apapun statement dari pemimpin tertinggi, dulu kan namanya Ayatollah Ruhollah Khomeini, sekarang Ayatollah Khomeini, itu benar-benar marja'i taklid itu. Masyarakat itu mengatakan ya, tidak ada pertanyaan lagi, instruksi dari atas sudah jelas, mereka ikut. Jadi masyarakat sekarang Iran punya 600.000 personil siap tempur, kemudian dia juga punya sekitar 100 ribuan cadangan. Dan mereka juga sudah siap tempur, bahasanya sudah sama. Kalau kita cek di masyarakat Iran, mereka sudah menyebut Amerika Serikat itu sebagai Syaitanul Akbar. Ya. Oke, baik. Mas Satrawi, kita juga penasaran, kita masih ingin tahu juga kira-kira nanti bagaimana gambaran eskalasi kondisi yang akan terjadi di Timur Tengah dalam perang ini, karena kalau tadi sudah disebut negara-negara adik kuasa yang berada di belakang Israel maupun juga Iran. Tapi ditahan dulu, Mas Satrawi, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana kondisi di Timur Tengah, khususnya Mas Satrawi dengan adanya adu gertak antara Iran dan juga Israel. Eskalasi semacam apa yang akan kita lihat dalam perang di Timur Tengah ini? Yang terakhir kan Israel sudah mulai melakukan invasi darat ke Lebanon. Artinya perang ini yang akan terjadi, tentunya kita tidak berharap ya, tapi bila terjadi ini akan terjadi lebih masif di udara atau seperti apa kekuatan militer dari masing-masing pihak ini? Ya, sebenarnya tadi dari yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Ponto dan Pak Reza itu sudah memberikan clue-clue penting tentang eskalasi ke depan, terutama berkaitan dengan kemungkinan perang nuklir yang tadi kalau dari Pak Ponto itu catatannya adalah satu, yaitu bahwa kalau ini dirasakan oleh Israel sebagai momen-momen terakhir atau merasa terdesak gitu. Nah, persoalannya kan kita tahu Israel ini hampir tidak pernah kehilangan peluru karena suplai senjatanya nggak pernah habis dari Amerika. Nah, itu yang saya bilang, membaca politik Israel terutama dan Timur Tengah secara umum, kita tidak bisa melepaskan diri juga dari kebijakan Amerika dan beberapa negara adidaya lain yang punya kaitan langsung di Timur Tengah. Dan satu lagi menurut saya kalau mau dibaca kemungkinan perang nuklirnya adalah kepemimpinan gaya Netanyahu yang memang ini tipikal pemimpin yang bahasa singkatnya adalah keras. Dia tidak mudah untuk ditundukkan, dia tidak mudah untuk didikte, dia tidak mudah untuk dipaksa. Dia punya karakter. Nah, ini yang menurut saya juga bisa memungkinkan ke arah sana. Walaupun lagi-lagi cara bacanya nggak bisa langsung tunggal aja, karena Israel sekarang kita lihat krisis di elitnya, perbedaan di elitnya itu juga luar biasa gitu. Jadi masih banyak menurut saya fakta-fakta kecil yang harus kita baca untuk sebuah sampai pada kesimpulan tentang masa depan perang ini. Kalau temanya perang nuklir, saya kok lebih menduga akan lebih cepat itu terjadi dalam konteks perang Rusia-Ukraina. Karena memang beberapa macam indikatornya bahkan statementnya sudah mengarah ke sana gitu. Dan totalitas perangnya sebenarnya kan lebih dahsyat di situ. Karena Barat luar biasa, Eropa luar biasa, Rusia juga luar biasa. Jadi kalau ini pembahasannya tentang kemungkinan perang nuklir, itu mungkin malah lebih senja di sana, lebih cepat di sana daripada yang terjadi di Timur Tengah. Apalagi kalau kita baca sekali lagi, ini fakta-fakta kecil yang kita temukan. Misalkan sekarang ini memang sudah terjadi peningkatan perang yang luar biasa, tapi saya menyebutnya ini masih dalam konteks negara-negara yang kita sebut sebagai poros perlawanan. Dan kita harus buka view tentang politik Timur Tengah itu bukan hanya poros perlawanan. Poros perlawanan katakanlah dimulai dari Hamas, Hizbullah dan sampai di Iran. Nah, di luar itu yang lebih banyak justru yang kita sebut sebagai poros perundingan di dalam mencapai kemerdekaan Palestina. Itu ada Mesir, ada Yordania, ada negara-negara Arab Teluk dan Arab-Arab yang lain. Nah,
membaca masa depan perang lebih besar, mau tidak mau harus membaca negara-negara itu. Yang menurut saya sampai sekarang mereka masih terlibat dalam kapasitas sebagai mediator justru. Mencoba untuk menekan eskalasi yang ada agar tidak lebih lanjut. Nah oleh karena itu seperti disampaikan oleh Prof. Reza tadi, kita berharap ini tidak semakin menguat eskalasinya dan terutama Indonesia bisa berperan misalkan untuk bagaimana meyakinkan para pihak bahwa perdamaian adalah harapan bagi kita semua. Oke, Pak Soleman, ini kalau kita lihat rudal-rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran kepada Israel, tapi justru Israel beberapa waktu terakhir juga intensif melakukan serangan justru ke Lebanon. Apa kemudian strategi yang tengah mereka susun?